Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya pengen ngebahas di dalam khitan. Sunatan kalau kata orang Sunda mah ya, disunat, di khitan. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ada yang bertanya, tolong katanya, bahas nih di dalam permasalahan khitan. Insya Allah, kali ini saya akan bahas dalam khitan ataupun disunat. Nah, khitan bagi laki-laki maupun perempuan itu adalah termasuk fitrah ya, itu adalah termasuk aturan dan juga syiar Islam. Pelaksanaannya itu dianggap sebagai ibadah tentunya ya. Banyak dalil yang bisa kita ketemui di dalam Al-Quran yang membahas tentang khitan dan hadis-hadis yang menerangkan tentang khitan pula itu banyak sekali saya temui dari beberapa kitab. Yang mana khitan ini adalah perintah umum ya, di dalam kita mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu dalil Al-Quran itu terdapat di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wallahu a'lam bil muradih. Ini ada pada surat An-Nahl pada ayat ke-16. Nah, ayat ini adalah yang disebutkan itu secara eksplisit ya. Ada di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Saya cuma bacakan satu dalil Al-Quran saja. Kemudian saya bacakan referensi dari hadis yang mana banyak sekali ditemui, tapi saya cuma bacakan satu hadis saja ya. Ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad di dalam kitab musnadnya. An Abil Malih bin Usamah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun linnisa'i. Yang artinya adalah khitan itu merupakan ketetapan Rasul bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ya, mungkin jadi kita sudah bisa mengetahui referensi dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis, meskipun hanya satu-satu dalil saja yang saya bacakan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke hukumnya. Hukumnya khitan bagi laki-laki atau perempuan itu sama enggak? Pasti ini penasaran ya, hukumnya. Jadi kalau berdasarkan sejumlah dalil dari Al-Quran dan juga hadis ya. Nah, ulama dari keempat mazhab, baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ataupun Imam Syafi'i, pandangan yang sama di dalam satu hal, pandangannya sama bahwa khitan itu adalah masyru'. Artinya masyru' itu adalah disyariatkan di dalam Islam baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, tetapi dari keempat mazhab ini itu mempunyai berbeda pendapat di dalam derajat pensyariatannya. Jadi ada sebagian ulama dari mazhab ini yang mengatakan wajib dan ada sebagian dari mazhab ini pula yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Seperti itu ya. Jadi terkait hukum khitan di tataran hukum yang taklifi, artinya adalah yang perbedaan pendapat ulama ini, sehingga pandangan fuqaha itu terbagi menjadi dua sebagian ulama. Ada yang menganggapi wajib dan ada yang menganggapi sunnah. Seperti itu. Nah, kemudian lantas kita kan tinggal di Indonesia ini yang banyak sekali mayoritasnya orangnya itu yang memeluk madhab Imam Syafi'i ya, termasuk saya sendiri yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian dari madhab Imam Syafi'i hukumnya khitan itu apa? Wajib, apa sunnah, atau gimana nih hukumnya? Nah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu sependapat yang dikatakan dengan Imam Hambali.
Hukumnya khitan bagi laki-laki menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Hambali itu adalah wajib. Ya, itu hukumnya adalah wajib. Mengapa Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bagi laki-laki itu hukumnya wajib? Itu dikarenakan ada satu hadis yang mengatakan seperti ini. Ketika ada seorang laki-laki yang mu'alaf itu yang mau masuk ke agama Islam, seorang laki-laki ini. Ketika ada seorang laki-laki yang mau masuk memeluk agama Islam, maka Rasulullah memerintahkan terhadap laki-laki tersebut untuk disunat, untuk dikhitan. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali menghukumi bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Jadi yang melandaskan berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh saya tersebut. Seperti itu ya. Jadi paham ya? Kalau menurut umat Imam Syafi'i bagi laki-laki itu adalah hukumnya wajib. Nah, sekarang ini bagaimana kalau menurut mazhab Imam Hanafi dan juga Imam Maliki? Ini hanya sebagai saya katakan ini hanya sebagai wawasan penambahan ilmu bagi kita gitu ya. Kalau kita yang bermadzhab Imam Syafi'i ya udah pakai yang bermadzhab Imam Syafi'i. Saya itu menceritakan hanya sebatas untuk menambah wawasan saja. Nah, kalau menurut mazhab Imam Hanafi dan juga Imam Maliki, hukum khitan itu berbeda. Bagi laki-laki hukumnya sunnah dan bagi perempuan itu adalah keutamaannya. Jadi kalau menurut Imam Maliki ini sunnah, berbeda seperti mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i laki-laki itu wajib. Tapi kalau menurut Imam Maliki dan juga Imam Hanafi, laki-laki itu sunnah disunatnya, di khitannya. Dan untuk perempuan itu adalah dianjurkan. Kenapa Imam Maliki mengatakan bagi laki-laki hukumnya sunnah? Itu dikarenakan hadis yang sudah tadi saya bacakan. Bahwa al-khitanu sunnatun lirrijali wa makrumatun linnisa'i. Khitan sunnah bagi laki-laki. Dan bagi perempuan itu adalah makrumatun, kemuliaan. Nah, jadi ini yang menjadikan referensi dalil mengapa Imam Maliki mengatakan laki-laki sunnah, perempuan adalah kemuliaan, yang menjadikan dalil itu dari hadis riwayat Ahmad yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, udah paham ya? Nah, sekarang kalau bagi wanita seperti kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, seperti saya yang bermadzhab Imam Syafi'i, maka hukumnya apa dong sekarang bagi wanita? Kalau laki-laki kan tidak tahu wajib. Kalau bagi wanita itu adalah menurut pendapat yang mu'tamad, artinya mu'tamad itu adalah yang diunggulkan. Mu'tamad itu ya. Dari mazhab Hambali dan juga Syafi'i itu hukumnya sama, mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya adalah sama, alias wajib, baik bagi perempuan pun. Namun belum selesai nih. Namun saya ketemui di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa pendapat yang unggul di kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan minoritas ulama yang bermazhab Imam Syafi'i mengatakan bagi perempuan hukumnya itu adalah sunnah, tidak diwajibkan. Jadi sekali lagi, yang takut kurang paham akan apa yang saya sampaikan, bagi yang bermadzhab Imam Syafi'i, bagi perempuan itu hukumnya apa? Kalau bagi laki-laki itu udah jelas wajib. Sedangkan bagi perempuan hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu terbagi menjadi dua pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bagi perempuan sama kayak laki-laki hukumnya adalah wajib. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bagi perempuan itu tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, jadi kalau yang punya anak perempuan ya tinggal kembali kepada orang tuanya masing-masing. Tetapi harus didengarkan pembahasan saya ini sampai selesai ya, sampai selesai. Karena nanti akan saya bahas di dalam manfaatnya sehingga nanti punya pertimbangan gitu ya bagi para pendengar. Terutama bagi para orang tua yang udah punya anak. Nah, udah paham ya? Nah itu hukumnya udah paham ya, hukumnya seperti itu. Nah sekarang waktu pelaksanaannya nih, kapan nih kita itu boleh melaksanakan sunat ataupun khitan bagi anak kita?
Ini kalau menurut Imam Mawardi ini tuh terbagi menjadi dua. Menurut Imam Mawardi menegaskan bahwa khitan itu waktu yang wajib dan waktu yang dianjurkan. Jadi waktunya terbagi dua. Kapan waktu yang diwajibkan itu adalah ketika seorang anak sudah mencapai baligh, maka itu hukumnya wajib disunat. Ya. Kalau balik itu umur berapa tahun ya? Kalau misalkan laki-laki biasanya kebanyakan kelas 2 SMP ya. Atau bahkan sekarang mungkin kelas 1 SMP juga mungkin udah ada yang balik. Berarti sekitar umur berapa ya? Sekitar umur 12, 13, 14 tahunan lah. Kebanyakan anak laki-laki itu udah balik. Jadi kalau misalkan pada umur 12 udah balik nih anak laki-laki, belum disunat, maka wajib sesegera mungkin anak laki-laki tersebut segera disunat. Gitu. Kalau di adat saya, di adat Sunda itu masih kecil udah pada disunat. Umur ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah. Udah 8 tahun itu udah gede banget itu. Jarang itu, paling umur 5, 6, 7 deh paling besar. Nah, tapi kalau saya ketemui di daerah Jawa itu gak tahu sekarang masih sama gak ya. Kalau dulu daerah Jawa itu justru mensunat anak laki-lakinya itu udah gede ya. Udah SMP kelas 1, kadang kelas genep SD gitu ya. Kelas 1 SMP baru disunat seperti itu. Nah, jadi kalau itu hukumnya ya. Kalau yang wajib itu adalah ketika sudah baligh belum disunat maka wajib sesegera mungkin melaksanakan disunat ataupun dikhitan. Dan yang dianjurkan itu adalah sebelum baligh gitu ya. Jadi umur berapa deh pokoknya sebelum baligh.